pakan diganti rendah, jangan dijemur, syukur-syukur dijauhkan dari betina atau burung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kijamania. Saya berada di Anggajawo, Solo. Nah, kali ini kita akan mereview produk perawatan seputar kaki burung. Di sini ada produk salep kaki, ya. Ada dua jenis. Yang satu label hitam, yang satu label merah. Ini produk dari distrik Company. Nah, kita akan bahas yang label hitam terlebih dahulu. Ini kebanyakan digunakan untuk kenari. Spesifikasinya untuk satu, untuk jamur bubul pada kaki burung, infeksi luka pada kaki burung, dan urat merah pada kaki burung. Untuk kaki bubul sehari 3 kali, agak tebal. Hari keempatnya silahkan dioles lagi sambil sedikit dipijat agar bubul yang kering itu bisa lepas. Kalau enggak dipijat biasanya akan lama, sekitar seminggu baru akan lepas itu. Untuk yang kedua, infeksi luka pada kaki burung. Nah, di sini katakan infeksi luka biasanya ya semacam ada luka dari kaki burung, lecet atau bekas kuku yang patah. Nah, di situ bisa dioles sama, dioles rutin aja tapi agak tipis. Nah, tujuan untuk pada luka pada kaki burung ini untuk menyumbat, biasanya ada pendarahan. Nah, di sini salep ini bisa menyumbat pendarahan, jadi darah itu yang keluar nanti akan berhenti ketika dioles salep ini. Nah, tentunya salep ini aman, yang mana sampai terkonsumsi burungnya, jadi aman. Salep ini aman, jadi nggak perlu khawatir. Yang ketiga, urat merah pada kaki burungan. Yang paling rawan pada urat merah adalah mulai dari perawatan. Ketika udah terlihat gejala, lebih baik pakannya diganti yang rendah. Terus untuk vitamin di stop, untuk EF seperti telur atau apel atau jagung, itu salah satu pemicu naiknya kadar protein. Nah, di situ harus di stop dulu. Urat merah itu terjadi karena ada asupan protein yang terlalu banyak pada burung, sehingga burung itu tidak kuat dari larinya ke kaki. Makanya untuk ketika penanganan urat merah, untuk semua EF yang memicu protein harus di stop dulu, pakan diganti rendah, jangan dijemur, syukur-syukur dijauhkan dari betina atau burung kenari lainnya. Jadi dia butuh istirahat total. Silakan salep ini dioles tipis saja karena untuk urat merah, dan cara mengoles yang halus. Jangan sampai kita seperti memijat, terpijat, jangan, karena itu bahaya. Jadi halus saja, cara ngolesnya halus saja. 3 hari sekali. Dan untuk memaksimalkan penanganan, tambahkan antibiotik, pakai nafas 2 bisa, yang lebih mudah didapat itu untuk penanganan dari dalam. Nah, untuk salep ini penanganan dari luar bila mana itu sudah parah. Kalau baru gejala, cukup pakan diganti rendah, stop vitamin, stop EF yang memicu naiknya kadar protein. Nah, untuk obat luarnya pakai salep yang label hitam. Nah, kenapa nggak pakai yang label merah? Karena yang label merah ini tingkat panasnya itu agak tinggi, jadi bahaya juga. Jadi lebih dianjurkan untuk urat merah itu ke label hitam. Sekarang kita bahas yang label merah, yang estrafol. Satu, untuk mengobati kaki bengkak, mengobati kaki kuning atau overprotein. Ketika ada gejala kaki bengkak, biasanya entah karena terjepit ruji atau entah karena apa, intinya kaki bengkak. Ada yang bilang digigit nyamuk juga lah. Alangkah baiknya untuk EF sudah di stop. Kalau pakan sih terserah, mau pakai pakan rendah dan ini nggak apa-apa, cuman untuk EF harus stop. Untuk penanganannya, untuk kaki bengkak silahkan dioles agak tebal saja, cukup pagi dan malam. Untuk siang nggak usah dioles dulu. Untuk penjemuran harus, tapi nggak usah lama-lama, sekitar 5 menit sampai 10 menit saja untuk kaki bengkak itu.
Jadi nggak usah dijemur lama-lama dulu, habis itu diangin-anginkan, habis itu baru dioles setiap pagi dan malam sebelum dikotong jangan dioles. Kalau untuk antibiotik dalam juga bisa digunakan untuk sakit bengkak nggak apa-apa, pakai napas dua atau antibiotik lain juga bisa. Selanjutnya mengobati kaki, kuning atau overproteinnya. Kebanyakan ketika asupan protein terlalu banyak itu selain urat merah ini ada kasus yang kakinya itu lenting-lenting ini kuning-kuning itu ada yang bilang itu digigit nyamuk. Sebenarnya itu bukan digigit nyamuk, itu karena uh, overprotein. Salah satu overprotein ya penyakitnya seperti ini, kuning-kuning kadang ada di kuku, di puncak kuku ini. Itu karena overprotein, bisa juga karena sangkar yang kotor, terlalu banyak bakteri, terus pangkungan yang tidak pernah dibersihkan itu juga bisa memicu penyakit seperti itu. Nah, untuk salep ini sebelum digunakan silakan untuk yang overprotein ya, yang melendeng-melendeng itu harap dibasuh dulu dengan air hangat kakinya. Setelah dibasuh dengan air hangat kakinya, terus dikeringkan dengan tisu. Setelah itu silahkan dioles salep yang merah ini sehari 2 kali. Jangan dioles tipis-tipis saja untuk yang melendeng-melendeng itu. Diulang terus sampai 3-4 hari, setelah itu lihat perkembangan. Ketika udah agak kering silahkan dibantu untuk melepas sedikit, habis itu dioles lagi. Diulang-ulang terus sampai sembuh lukanya. Oke, itu dua produk yang sudah kami review. Silakan yang mempunyai kendala perihal kaki burung, entah itu gugur, entah itu urat merah atau luka atau bengkak, silakan order di banyak di toko-toko online atau di offline. Mungkin di kota-kota terdekat Anda sudah ada di Topshop atau Shopee atau Tokopedia, Lazada, semua sudah ada. Mereknya Distrik Company, salep kaki burung ada 2, jadi silahkan dipilih sesuai kebutuhan, silahkan dipilih sesuai dengan kendala-kendala yang di zamannya hadapi. Oke, cukup sekian dari kami, salam semuanya.